Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Citra Rizkiana, SEMM. Untuk video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai RPS atau Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah, salah satu mata kuliah yang ada di D3 Manajemen Perusahaan, yaitu Ekonomi Kreatif. Mata kuliah Ekonomi Kreatif ini diambil di D3 Manajemen Perusahaan pada semester 4 dan merupakan mata kuliah wajib. Di sini saya ada tim pengampu dengan Bapak Adi Widiakto. Dan untuk mata kuliah Ekonomi Kreatif ini kami lebih menggunakan metode pembelajaran yaitu Project Based Learning dan juga Case Based Learning. Ya, ini untuk agar anak didik bisa lebih aktif ya untuk menunjukkan ide-ide atau gagasan bisnisnya. Ya, untuk RPS itu sendiri capaian pembelajaran yaitu S1-nya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian sikap kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian S8, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian sikap 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan kemudian sikap 10 yang sangat berkaitan dengan ekonomi kreatif ini adalah menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dan untuk pengetahuan sendiri di capaian pembelajaran, yaitu anak didik diharapkan mampu mengembangkan ide, gagasan, bakat, dan kreativitas menjadi suatu kekayaan intelektual yang berdaya saing. Kemudian untuk keterampilan umum 2, KU2, yaitu mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Kemudian KU3-nya mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya, didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian untuk KU5, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Dan untuk keterampilan khusus, yaitu KK4, mampu mentransformasikan hasil berpikir kreatif melalui ide dan gagasan. Dan yang terakhir di dalam capaian pembelajaran, yaitu keterampilan khusus 8, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menggunakan nilai-nilai ekonomi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, serta memecahkan permasalahan dalam bidang ekonomi kreatif. Ya, untuk CPMK sendiri atau capaian pembelajaran mata kuliah ada 11 CPMK, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep ekonomi kreatif sebagai alternatif ekonomi baru. CPMK 2, mampu menjelaskan sektor-sektor di dalam ekonomi kreatif dan konsep dasar inovasi atau kreativitas. CPMK 3, mampu memahami dan menjelaskan customer value atau nilai pelanggan dan analisis atribut produk sebagai dasar dari ide produk inovatif. CPMK 4, mampu menghasilkan ide inovatif sesuai sektor-sektor dalam ekonomi kreatif. Kemudian CPMK 5, mampu mengidentifikasi potensi pasar sektor industri kreatif. CPMK 6, mampu menerapkan konsep segmenting, targeting, dan positioning dalam ide bisnis inovatifnya. CPMK 7, mampu menerapkan konsep bauran pemasaran dan kelayakan bisnis dalam ide inovatifnya. CPMK 8, mampu membuat perencanaan bisnis dari SDM dan aspek operasional pada ide kreatifnya. Kemudian berlanjut ke CPMK 9, yaitu mampu membuat dan menghitung dari segi aspek keuangan dalam ide usaha kreatifnya. CPMK 10, mampu membuat prototipe produk ataupun penjelasan jasa yang dihasilkan sesuai dengan bidang sektor ekonomi kreatif. Dan kemudian yang terakhir CPMK-nya 11, yaitu mampu mempresentasikan hasil dari ide bisnis beserta anak didik juga menunjukkan prototipe produk. Dan kemudian untuk deskripsi singkat mata kuliah ekonomi kreatif ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini mencakup pentingnya mempelajari konsep dasar ekonomi kreatif, mengenalkan sektor-sektor baru dalam bidang ekonomi kreatif,
dan juga memotivasi agar tercipta ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mandiri menciptakan bisnis yang inovatif, berbeda dari sektor-sektor wirausaha tradisional yang sudah ada sebelumnya. Kemudian mahasiswa juga mampu menunjukkan prototipe dari ide bisnis pada sektor ekonomi kreatif dan percaya diri menciptakan suatu nilai tambah pada suatu ide bisnis. Sehingga dari capaian pembelajaran lulusan dan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan dapat memenuhi metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, kemudian untuk bahan kajian materi, ya ada 10 yang inti. Yang pertama tentunya penyampaian kontrak kuliah dan pengantar ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua, konsep dan konteks kreativitas dan keinovasian. Ketiga, ide kreatif sebagai dasar modal usaha dan proses menghasilkan ide inovatif sesuai sektor dalam ekonomi kreatif. Kemudian juga mahasiswa mampu ya memahami dan menjelaskan materi tentang customer value dan analisis atribut produk. Kemudian materi mengenai potensi pasar dari sektor industri kreatif. Dan kemudian juga konsep segmenting, targeting, dan positioning. Yang ketujuh, konsep bauran pemasaran dan kelayakan bisnis. Dan kemudian kedelapan, perencanaan bisnis dari SDM dan aspek operasional ini tentunya harus memenuhi sebagai landasan dari ide kreatif. Kemudian juga mampu membuat dan menghitung dari segi aspek keuangan di dalam ide usaha kreatif. Dan yang terakhir adalah yang paling inti dari penilaian keseluruhan mata kuliah ekonomi kreatif ini nantinya adalah mahasiswa, yaitu membuat prototipe produk ataupun jasa yang dihasilkan dari ide bisnis ya sesuai dengan sektor-sektor yang ada di dalam ekonomi kreatif. Nah, untuk daftar referensinya ada buku dari yang utama, ada buku dari Ibu Mari LK Pangestu ya, Menteri Perindustrian kita yang lalu ya, yaitu tahun 2014 untuk buku cetaknya, yaitu mengenai ekonomi kreatif ya, kekuatan baru menuju 2025. Kemudian satu judul lagi yaitu pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2025. Dan tentunya buku-buku yang lain yang menunjang untuk bisnis juga seperti untuk dari sisi pemasaran yaitu Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, dan kemudian juga dari Fandi Ciptono PhD mengenai pemasaran strategik. Nah, untuk pendukungnya sendiri ada artikel dan jurnal yaitu mengenai ekonomi kreatif yang bisa diambil dari Science Direct maupun dari Scholar. Dan kemudian yang utama juga sebagai pengenalan ya apa saja sektor-sektor yang ada di ekonomi kreatif ini sebagai pendukung adalah buku statistik ekonomi milik dari Kementerian Parekraf. Nah, kemudian untuk rangkaian dari RPS atau rencana pembelajaran semester ini, ya yang pertama adalah sebagai sub CPMK, mahasiswa itu dapat memahami dan menjelaskan pengertian mengenai ekonomi kreatif dan ruang lingkupnya, serta perbedaan ekonomi kreatif dengan bidang wirausaha tradisional. Di sini indikatornya adalah ketepatan di dalam menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, ruang lingkupnya, apa saja yang ada di dalam ekonomi kreatif, kemudian ketepatan menjelaskan prioritas pengembangan ekonomi kreatif, dan juga ketepatan menjelaskan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh industri kreatif. Metode pembelajaran yaitu yang pertama adalah case study, di mana di sini mahasiswa diminta untuk pertama mencari sumber data atau berita-berita yang sempat viral ya mengenai munculnya ekonomi kreatif atau kekuatan bidang-bidang usaha baru yang ada di ekonomi kreatif, terutamanya di Indonesia, yaitu berupa seperti content creator, ya, fashion, ataupun mungkin inovasi di dalam produksi makanan atau kuliner. Ya, kemudian untuk pertemuan pertama ini tentunya adalah pembentukan kelompok agar nantinya kelompok-kelompok ini akan terus nanti sampai akhir adalah mereka mampu ya menciptakan ide bisnis hingga sampai ke membuat prototipe produk dari ide bisnisnya. Nah, yang kedua ini mahasiswa mampu ya, subjek PMK yang kedua
mampu memahami dan menjelaskan konsep inovasi dan kreativitas. Di dalam bentuk penilaiannya, ya adalah ketepatan penguasaan materi, ya, dan kemudian juga kemampuan mengkomunikasikan materi, dan tentu saja keaktifan di dalam ada presentasi, diskusi, dan pemaparan materi kelompok. Ya. Di sini kita model pengembangannya juga masih dengan case based learning. Jadi yang pertama ini adalah 3-4 pertemuan pertama itu adalah tahap dari delivery, di mana di sini saya mengenalkan ya apa saja yang masuk di dalam sektor ekonomi kreatif, berikut dengan ilmu-ilmu cabang ilmu yang mungkin masuk mendukung di dalam ekonomi kreatif seperti pemasaran, keuangan, SDM, dan juga manajemen operasional atau dari sisi tekniknya. Nah, sehingga di sini sebagai awal mahasiswa diminta ya untuk memunculkan ide kreatif atau inovasinya, dengan di mana sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu ya sub CPMK yang keempat ya. Jadi mahasiswa mampu menghasilkan ide inovatif baik berupa produk ataupun jasa sesuai sektor dalam ekonomi kreatif ya, sehingga kalau diharapkan mahasiswa ini mengetahui customer value-nya, kebutuhan dan keinginan customer, kemudian trennya seperti apa, target pasarnya seperti apa, dan kemudian juga potensi dari pasar ekonomi kreatif ini seperti apa, maka diharapkan muncul sisi inovasi dan kreativitas dari mahasiswa. Nah, kemudian termasuk di sini di dalam sub CPMK ke-5, mahasiswa ini diharapkan untuk mampu memahami potensi pasar yang dicari bisa berupa survei, melalui survei pasar baik survei tradisional ya ataupun melalui survei data digital. Nah, sehingga di sini untuk materinya ya, jadi selain tentunya dari buku-buku, itu juga mahasiswa diperkenalkan bagaimana mereka bisa mencari tren pasar melalui seperti Google Analytics atau Google Trend. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, baik ya. Untuk hari ini saya akan memberikan materi yang mengenai positioning. Ya, setelah kemarin saya melihat beberapa presentasi dari produk-produk dari kelompok Mas dan Mbak semua, ya saya melihat yang kurang dikuatkan adalah masalah positioningnya atau posisi produk. Nah, kita mungkin sudah menerima manajemen pemasaran, tapi di ekonomi kreatif ini yang membedakan adalah inovasinya, kreativitasnya.
Ya, sehingga tidak bisa misalnya produk hanya seperti kemarin misalnya tahu bakso. Tahu baksonya apa yang membedakan dengan yang lain? Ya, kemudian juga kemarin ada yang presentasi mengenai copywriting, harus dikasih brand, kasih mereknya apa. Kemudian dikomunikasikan apa sih sebenarnya jasa copywriting ini apa. Ya, nah sekarang kita ingin melihat apa sih sebenarnya positioning itu. Ya, sebenarnya mungkin sudah Mas dan Mbak semua dapatkan di manajemen pemasaran, ya, tapi kita lebih tekankan lagi untuk di ekonomi kreatif. Ya. Mungkin pernah dengar segmentasi, targeting, dan positioning. Ya, apa sih segmentasi itu ya? Jadi kita berbagai segmen, kita mengidentifikasi segmen mana yang kira-kira ini penuh gula-gula ya, atau apa namanya menarik dari berbagai kalangan, usia, ya, kemudian juga pendidikan. Nah, kira-kira ini segmen mana yang mampu menangkap produk kita, ya, mampu memberikan profitabilitas untuk produk yang kita tawarkan nantinya. Itu ada di proses segmentasi, ya. Kemudian dari kita sudah tahu ada beberapa segmen, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya adalah targeting. Ya, jadi dari misalnya kelompok wanita, apa wanita dia kuliah, ataukah dia wanita karir, kemudian kita masuk ke targetingnya, kita memilih pasar sasaran. Mau pilih satu atau semua kita pilih. Ya. Nah, kemudian setelah kita memilih target yang ingin kita sasar, kita tuju, ya, kemudian kita maju ke tahap berikutnya. Yang ingin saya tekankan adalah masalah positioning. Ya, kemarin kita sudah belajar juga mengenai bisnis model kanvas, ada istilah di situ value proposition. Ya, jadi inilah intinya nanti pembedaan yang ada di produk-produk ekonomi kreatif. Ya. Nah, jadi posisi produk yang ingin diwujudkan atau dipersepsikan. Ya. Nah, secara definisi adalah positioning adalah cara produk, merek atau organisasi perusahaan, ya, yang dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk. Nah, kita taruh di targeting. Ya. Nah, kemudian positioningnya pria dewasa yang studi maupun bekerja yang bergaya hidup sehat dan mementingkan penampilan. Misalnya untuk produk apa? Ada yang ingat produk ini? Tentu yang minum bukan saya ya, nanti jadi segede apa lagi saya kalau minum ini ya. Ada yang pernah tahu produk ini? Pernah minum mungkin malah Mas Sigi atau Mas Raden mungkin? Ya. Jadi begitu kita lihat Appleton weight gain ya, langsung orang berpikir bahwa ini untuk pria ya, lebih ke produk yang untuk pria yang ingin dia six pack ya, kemudian memperhatikan penampilan ya. Jadi mungkin Mas Vega mungkin harus minum weight gain sama fitness ya. Nah, ini sehingga dikomunikasikan, bahkan sampai ke gambarnya pun juga nggak bagus banget kalau Superman cungkring gini ya. Nah, ini artinya posisi produk kesehatan, produk minuman kesehatan yang ditujukan untuk menambah berat badan, orang langsung ingat Appleton weight gain. Ini contoh positioning. Terus sampai ke iklannya. Nah, ini yang harus Anda perbaiki nanti dari produk-produk yang Anda presentasikan kemarin. Apa kira-kira pembedaan saya yang terus nanti akan saya aplikasikan untuk bauran pemasarannya. Jadi bauran pemasaran itu mengikuti ini. Sampai ke harganya, sampai ke iklannya, sampai ke channelnya. Ya, sampai ke channelnya misalnya weight gain. Dia bisa ditaruh di mana? Kira-kira? Apotek. Terus mana lagi yang orang yang mau gedein badan di mana lagi? Gym. Ya. Jadi paham ya, positioning bauran pemasaran akan mengikuti semua. STP-nya. Positioningnya apa? Ini ingat ini produk ini. Ya, jadi positioning pun bisa berubah mengikuti perubahan lingkungan ya, maupun saat ini yang pesaingnya seperti apa. Adakah pesaing yang baru? Gojek pertama keluar, Gojekin aja, karena belum ada pesaingnya. Waktu Gojek pertama keluar ada Grab nggak? Nggak ada. Shopee? Belum ada. Sehingga bagaimana dia mengedukasi customernya,
dia menempatkan posisi sebagai Gojek dulu. Gojek toh yang ini yang produk yang viral di mana-mana ya. Bahkan katanya kalau lagi tempat wisata di mana dipikir nggak ada apa-apa, ada Mixway juga gitu ya. Nah, menurut Anda kenapa Mixway ini positioningnya kuat? Apa Mbak? Murah. Bisa? Murah. Oke, terus berikutnya apa kira-kira? Lokasinya ada di mana-mana. Apalagi selain lokasi, dia murah. Apanya? Mengikuti tren. Terus apa lagi? Varian rasa, produknya macam-macam. Size-nya gimana? Size-nya Mixway? Ya, jadi nggak tanggung-tanggung gitu ya. Dia size-nya juga banyak dari mulai yang reguler, kemudian juga sampai large ya. Tapi dia juga ingin memposisikan jualannya juga dengan ada di brandnya juga. Apa kalau kita baca di sini? Ice cream and tea. Ya. Artinya yang pertama waktu orang datang ke Mixway itu senang apanya sih? Es krim. Ya, sehingga dia posisinya adalah pada atributnya. Dia melihat segmennya ini ya kalian-kalian ini ya usia sekolah ya yang masih senang jajan, cemilan dan lain-lain. Oh, senangnya setelah diteliti es krim. Ya, orang dulu ngantri di McD, ngantri di KFC hanya untuk beli es krim cone ya. Nah, sekarang kemudian dia memposisikan ya es krimnya ini yang kuat dulu, ya, yang disukai orang dari hasil penelitiannya dia, dan kemudian juga dituliskan di dalam brandnya, mereknya, dan kemudian dia dengan juga varian produknya tadi yang sudah disampaikan juga banyak. Nah, sehingga dari sini Mas dan Mbak semua sudah paham ya bahwa produk-produk yang kemarin dipresentasikan itu harus dikuatkan dengan positioning. Misalnya ini produk Rosti, ini salah satu yang dari kemarin presentasi juga ya. Kira-kira apa Mbak positioningnya produk Anda? Pembedanya? Oke, bisa dipegang Mbak. Kalau rosti itu kan kita ambil dari ya, nah itu biasanya juga kayak rasa-rasa kalau melati, vanilla dan lain-lain juga itu kayak belum menemukan tren itu yang rasanya mawar. Sedangkan mawar ini punya fungsinya kayak dia bisa menghilangkan stres, menurunkan berat badan. Jadi kita cari produk dengan kayak varian yang berbeda tapi juga ada manfaatnya. Oke, jadi dia memposisikan kepada fungsinya si Rosti. Nah, nanti tinggal disambungkan dengan bauran pemasarannya, iklannya, posisinya sebagai teh kesehatan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti mungkin dari produk-produk yang kemarin sudah dipresentasikan boleh direvisi sesuai dengan atau ditambahkan sesuai dengan yang materi yang sudah saya sampaikan. Ya, nanti kita di minggu depan saya harap sudah ada tambahan dari hasil pemaparan strategi positioningnya ini pada produk-produk Mas dan Mbak semua. Baik, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.